Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White. Bab 8. Kunjungan ke Pesta Paskah. Bagi bangsa Yahudi, tahun ke-12 ialah garis pemisah antara masa kanak-kanak dan masa muda. Setelah meningkat ke dalam usia ini, seorang anak Ibrani disebut anak hukum dan juga anak Tuhan. Ia diberi kesempatan istimewa untuk pelajaran agama dan diharapkan untuk mengikuti berbagai pesta dan upacara keagamaan. Sesuai dengan kebiasaan inilah Yesus pada masa mudanya mengadakan kunjungan Paskah ke Yerusalem. Sebagaimana semua orang Israel yang tekun beribadah, Yusuf dan Maria pergi tiap tahun untuk menghadiri Paskah. Dan sesudah Yesus mencapai umur yang dituntut, mereka membawa dia beserta mereka. Ada 3 pesta tahunan, Paskah, Pentakosta, dan Pesta Pondok Daun-daunan. Pada kesempatan seperti itu, semua orang laki-laki Israel diperintahkan menghadap Tuhan di Yerusalem. Di antara semua pesta ini, Pesta Paskahlah yang paling ramai dikunjungi orang. Banyak yang datang dari segala negeri di mana orang Yahudi tercerai-berai. Dari segenap bagian Palestina, datanglah orang-orang yang hendak berbakti dalam rombongan-rombongan yang besar. Perjalanan dari Galilea memerlukan beberapa hari, dan para pengunjung itu bersatu dalam rombongan-rombongan besar untuk persahabatan dan perlindungan. Kaum wanita dan orang-orang yang sudah lanjut usianya mengendarai lembu jantan atau keledai melalui jalan yang curam dan berbatu-batu. Orang-orang laki-laki dewasa dan anak-anak muda yang agak kuat berjalan kaki. Waktu pesta Paskah itu jatuh pada akhir bulan Maret atau pada awal bulan April, dan seluruh negeri bersemarak dengan bunga-bunga dan beriang-riang dengan kicauan burung. Sepanjang jalan tampak tempat-tempat yang menjadi kenang-kenangan dalam sejarah bangsa Israel. Maka ibu-ibu serta bapak-bapak mengisahkan kepada anak-anak mereka masing-masing tentang mujizat-mujizat yang telah diadakan Tuhan bagi umatnya pada masa yang telah lampau. Mereka mengisi waktu perjalanan itu dengan nyanyian dan musik, dan tak kalah akhirnya menara-menara Yerusalem nampak, berpadulah tiap suara dalam nyanyian kegembiraan yang gegap gempita. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Mazmur 122 ayat 1 dan 7. Pemeliharaan Paskah mulai dengan kelahiran bangsa Ibrani. Pada malam terakhir dari masa perhambaan mereka di Mesir, apabila tiada sesuatu tanpa kelepasan tampak, Bapa memerintahkan mereka supaya bersiap-siap untuk kelepasan yang segera akan terjadi. Ia telah memberikan amaran kepada Firaun tentang hukuman yang terakhir atas orang Mesir, dan ia telah menyuruh orang Ibrani mengumpulkan keluarga mereka di tempat kediaman masing-masing. Setelah segala ambang pintu dipercik dengan darah anak domba yang disembeli, mereka harus memakan daging anak domba itu yang sudah dipanggang bersama roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat pada tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Tengah malam semua anak sulung orang-orang Mesir mati terbunuh. Kemudian raja mengirimkan kabar kepada Bani Israel, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Orang-orang Ibrani itu pergi keluar dari Mesir
sebagai satu bangsa yang merdeka. Tuhan telah memerintahkan supaya pesta Paskah itu diselenggarakan tiap tahun. Maka akan jadi kelak, ia bersabda, apabila anakmu bertanya kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Demikianlah dari keturunan kepada keturunan, hikayat tentang kelepasan yang ajaib ini harus diulangi. Paskah itu disusul dengan pesta roti yang tidak beragi yang lamanya 7 hari. Pada hari yang kedua dari pesta tersebut, buah bungaran dari panen tahun itu, seberkas gandum, dipersembahkan di hadirat Tuhan. Segenap upacara pesta itu membayangkan pekerjaan Kristus. Kelepasan Bani Israel dari Mesir adalah satu pelajaran yang membayangkan penebusan. Dan untuk itu Paskah dimaksudkan untuk mengingatkannya. Domba yang disembeli, roti yang tidak beragi, buah bungaran itu membayangkan juru selamat. Bagi kebanyakan orang pada zaman Kristus, pemeliharaan pesta ini telah merosot menjadi sekedar hari raya upacara saja. Tetapi betapa besar artinya bagi putra Bapa. Inilah kali yang pertama Yesus melihat bait suci. Ia melihat imam-imam yang berjubah putih melakukan tugas mereka dengan penuh hikmat. Ia melihat korban yang bergelimangan darah di atas mezbah korban. Bersama dengan orang-orang yang berbakti, ia tunduk berdoa. Sementara asap dupa naik di hadirat Bapa, ia menyaksikan upacara Paskah yang mengesankan itu. Hari demi hari, ia melihat arti semuanya dengan bertambah jelas. Tiap perbuatan tampaknya terikat dengan hidupnya sendiri. Getaran-getaran baru timbul dalam dadanya. Dengan tenang dan penuh perhatian, ia nampaknya mempelajari sebuah soal yang pelik. Rahasia tugasnya sedang terbuka bagi juru selamat. Karena terlalu asiknya memikirkan peristiwa ini, ia tidak tinggal tetap di samping orang tuanya. Ia berusaha menyendiri. Sesudah upacara Paskah itu berakhir, ia masih tinggal di halaman bait suci itu. Dan setelah semua orang yang berbakti meninggalkan Yerusalem, ia ketinggalan di sana. Dalam kunjungan ke Yerusalem ini, orang tua Yesus ingin memperkenalkan dia dengan guru-guru besar di kalangan orang Israel. Meskipun ia taat dalam segala hal pada firman Tuhan, ia tidak menyesuaikan diri dengan segala upacara dan kebiasaan rabi-rabi. Yusuf dan Maria mengharap supaya ia dapat dipimpin untuk menghormati rabi-rabi yang terpelajar dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada tuntutan-tuntutan mereka. Tetapi Yesus dalam Ka'bah sudah diajar oleh Bapa. Apa yang telah diterimanya dengan segera mulai diberikannya. Pada zaman itu, sebuah ruangan yang dihubungkan dengan bait suci dijadikan sekolah suci, menurut cara sekolah nabi-nabi. Disinilah rabi-rabi yang terkemuka berhimpun dengan murid-muridnya, dan kesinilah Yesus datang. Setelah duduk di kaki orang-orang yang terpelajar dan disegani ini, ia mendengarkan pengajaran mereka. Selaku seorang yang suka menuntut hikmat, ditanyainya guru-guru itu tentang nubuatan-nubuatan dan tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada waktu itu, yang menunjuk kepada kedatangan Mesias. Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang yang haus akan pengetahuan tentang Bapa. Pertanyaan-pertanyaannya mengandung kebenaran-kebenaran yang dalam yang sudah lama tersembunyi,
namun yang mutlak bagi keselamatan jiwa. Sementara menyatakan betapa sempit dan dangkal adanya pengetahuan orang-orang pintar itu, setiap pertanyaan membuka bagi mereka suatu pelajaran ilahi serta menaruh kebenaran dalam segi pandangan yang baru. Rabi-rabi itu berbicara tentang kemuliaan ajaib yang akan dibawa oleh kedatangan Mesias kepada bangsa Yahudi. Akan tetapi, Yesus menyebutkan nubuatan Nabi Yesaya, lalu menanyakan kepada mereka apa arti tulisan-tulisan yang menunjuk kepada penderitaan serta kematian anak domba Bapa. Doktor-doktor itu berpaling kepadanya dengan pertanyaan-pertanyaan, dan mereka keheran-heranan mendengar segala jawabnya. Dengan kerendahan hati seorang anak kecil, ia mengulangi ayat Alkitab, memberikan kepadanya arti yang begitu dalam yang belum pernah diselami oleh orang-orang pandai itu. Seandainya diturut, maka garis-garis kebenaran yang ditunjukkannya itu niscaya sudah melahirkan sebuah reformasi dalam agama zaman itu. Perhatian yang tekun dalam soal-soal kerohanian niscaya sudah timbul. Dan apabila Yesus memulai pekerjaannya, banyaklah orang yang akan bersedia untuk menerima Dia. Rabi-rabi itu tahu bahwa Yesus belum pernah dididik di sekolah mereka. Namun pengertiannya tentang nubuatan-nubuatan jauh melampaui pengertian mereka. Dalam diri anak Galilea yang cerdas ini, mereka melihat banyak kemungkinan yang besar. Mereka ingin mendapat Dia sebagai murid supaya Ia menjadi guru di kalangan orang Israel. Mereka ingin bertanggung jawab atas pendidikannya dengan merasa bahwa pikiran yang demikian aslinya wajib digembleng di bawah asuhan mereka. Perkataan Yesus telah menggerakkan hati mereka sebagaimana belum pernah dahulu digerakkan oleh ucapan yang keluar dari bibir manusia. Bapa sedang berusaha hendak memberikan terang kepada para pemimpin Israel, dan Ia menggunakan satu-satunya ikhtiar yang dengan itu mereka dapat dicapai. Dalam kesombongannya, mereka niscaya akan merasa tidak suka mengaku bahwa mereka dapat menerima pelajaran dari seseorang. Sekiranya Yesus tampak seakan-akan berusaha hendak mengajar mereka, sudah tentu mereka tidak akan mau mendengarkannya. Tetapi mereka membanggakan diri sendiri bahwa mereka sedang mengajar Dia, atau sekurang-kurangnya menguji pengetahuannya akan Alkitab. Kesederhanaan serta budi pekerti kemudaan Yesus melenyapkan segenap prasangka mereka. Dengan tidak sadar, pikiran mereka terbuka bagi firman Tuhan, dan Roh Kudus berbicara kepada hati mereka. Tidak boleh tidak, mereka harus sadar bahwa pengharapan mereka tentang Mesias tidak disokong oleh nubuatan. Tetapi mereka tidak mau meninggalkan teori-teori yang telah membesar-besarkan cita-cita mereka. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka sudah salah mengerti akan Alkitab yang mereka ajarkan itu. Dari seorang kepada seorang beredarlah pertanyaan, bagaimanakah anak muda ini mendapat pengetahuan, sedangkan ia tidak pernah belajar? Terang sudah bersinar dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria sudah sangat bingung dan susah. Ketika berangkat dari Yerusalem, mereka sudah tidak melihat Yesus, dan mereka tidak tahu bahwa Ia tinggal di sana. Pada waktu itu, negeri itu penuh sesak dengan manusia, dan khalifah-khalifah dari Galilea amat besar. Suasana sungguh kacau sekali
ketika mereka meninggalkan kota. Di tengah jalan, kesukaan berjalan dengan sahabat-sahabat dan handai taulan memenuhi perhatian mereka, sehingga mereka tidak memperhatikan bahwa ia tidak ada di situ hingga malam tiba. Kemudian ketika mereka berhenti untuk beristirahat, mereka kehilangan tangan anak mereka yang selalu siap sedia membantu. Karena menyangka bahwa ia ada dalam rombongan itu, mereka tadinya tidak merasa cemas. Muda seperti dia itu, mereka telah percaya kepadanya tanpa bimbang, mengharap bahwa bila diperlukan, ia tentu akan bersedia hendak membantu mereka, mengharapkan adanya keperluan-keperluan mereka sebagaimana kebiasaannya. Tetapi saat ini kekhawatiran mereka timbul. Mereka mencari dia di seluruh rombongan mereka itu, tetapi sia-sia belaka. Dengan perasaan gemetar, mereka teringat bagaimana Herodes sudah mencoba hendak membinasakan dia waktu ia masih bayi. Kekhawatiran hebat memenuhi hati mereka. Dipersalahkannya diri sendiri dengan amat sangat. Setelah kembali ke Yerusalem, mereka terus-menerus mencari. Keesokan harinya, sedang mereka bersama-sama dengan orang-orang yang berbakti, suatu suara yang mereka kenal menarik perhatian mereka. Tidak mungkin salah lagi, tiada suara lain yang serupa dengan suaranya. Begitu sungguh-sungguh dan tekun, namun begitu manis lagunya. Di sekolah rabi-rabi itu, mereka menemukan Yesus. Meskipun sangat bersuka, mereka tidak dapat melupakan kesusahan serta kekhawatiran mereka yang telah lalu. Sesudah ia bersama-sama dengan mereka kembali, ibu itu berkata dalam perkataan yang mengandung teguran, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, bahwa bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau?" "Mengapakah kamu mencari aku?" sahut Yesus. "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Waktu mereka tidak mengerti perkataannya, ia menunjuk ke atas. Pada wajahnya tampak sinar yang mengherankan. Keilahian sedang memancar dari kemanusiaan. Ketika menemukan dia di dalam Ka'bah, mereka sempat mendengar apa yang berlangsung antara dia dan rabi-rabi itu, dan mereka tercengang-cengang mendengar segala pertanyaan dan jawabnya. Pertanyaannya melahirkan buah pikiran yang tidak pernah terlupakan. Dalam pertanyaannya kepada mereka mengandung suatu pelajaran. "Tidakkah kamu tahu," katanya, "bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Yesus sedang mengerjakan pekerjaan yang ia telah datang ke dunia ini untuk mengerjakannya. Tetapi Yusuf dan Maria sudah melalaikan pekerjaan mereka sendiri. Tuhan telah mengaruniai mereka kehormatan besar dalam mempercayakan putranya kepada mereka. Malaikat-malaikat suci telah memimpin perjalanan Yusuf untuk menjaga nyawa Yesus. Akan tetapi, sehari suntuk mereka telah kehilangan dia yang seharusnya tidak boleh mereka lupakan sekejap mata pun. Maka apabila kekhawatiran hati mereka sudah lalu, mereka bukannya mempersalahkan diri sendiri, melainkan melemparkan kesalahan itu kepadanya. Adalah wajar bagi orang tua Yesus untuk menganggap dia sebagai anak mereka sendiri. Ia ada di antara mereka setiap hari. Kehidupannya dalam banyak hal adalah serupa dengan kehidupan anak-anak yang lain, sehingga sukarlah bagi mereka untuk menginsafi bahwa ialah putra Bapa. Mereka hampir gagal untuk menghargai berkat yang dikaruniakan kepada mereka dalam hadirat penebus dunia. Kesusahan hati akibat perpisahan mereka dari dia
dan teguran halus yang terkandung dalam perkataannya itu dimaksudkan untuk mengingatkan kepada mereka betapa sucinya tanggung jawab yang diserahkan kepada mereka. Dalam jawabnya kepada ibunya, Yesus menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa ia mengerti hubungannya dengan Bapa. Sebelum ia lahir, malaikat telah berkata kepada Maria, ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Bapa yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Bapa akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Lukas 1 ayat 32 dan 33. Perkataan ini sudah direnungkan Maria dalam hatinya. Namun, meskipun ia yakin bahwa anaknya itu harus menjadi Mesias bagi umat Israel, ia tidak mengerti akan tugasnya. Kini, ia tidak mengerti akan perkataannya, tetapi ia tahu bahwa anaknya itu telah menyangkal tali kekeluargaan dengan Yusuf dan telah menyatakan bahwa ialah putra Bapa. Yesus tidak mengabaikan hubungannya dengan orang tuanya yang di dunia ini. Dari Yerusalem, ia pulang ke rumah bersama mereka dan ia membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Ia menyembunyikan rahasia tugasnya dalam hatinya sendiri, menanti dengan taat saat yang telah ditentukan baginya untuk memulai pekerjaannya. 18 tahun lamanya sesudah ia mengakui bahwa ialah putra Bapa, ia mengakui tali yang mengikatkan dia ke rumah tangga yang di Nazaret dan melakukan segala kewajiban seorang anak, seorang saudara, seorang sahabat, dan seorang warga negara. Oleh karena misinya sudah terbuka bagi Yesus dalam bait suci, ia menghindari hubungan dengan orang banyak. Ia ingin pulang dari Yerusalem dengan diam-diam bersama dengan mereka yang tahu akan rahasia hidupnya. Oleh upacara Paskah, Tuhan sedang berusaha hendak memanggil umat-Nya keluar dari segala kesusahan duniawi serta mengingatkan mereka akan segala perbuatannya yang ajaib dalam kelepasan mereka dari Mesir. Dalam perbuatan ini, ia ingin supaya mereka melihat janji kelepasan dari dosa. Sebagaimana darah anak domba yang disembeli itu melindungi rumah tangga Bani Israel, demikian juga darah Kristus akan menyelamatkan jiwa mereka. Tetapi mereka dapat diselamatkan oleh Kristus hanya apabila oleh percaya mereka membuat hidupnya menjadi hidup mereka sendiri. Akan ada rahmat dalam upacara-upacara simbolis hanya apabila ditujukannya orang-orang yang berbakti itu kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Bapa menghendaki agar mereka dituntun ke arah penyelidikan serta renungan yang disertai doa tentang tugas Kristus. Tetapi sesudah orang banyak itu meninggalkan Yerusalem, kegembiraan sepanjang perjalanan dengan percakapan pada teman-teman memenuhi perhatian mereka, sehingga upacara yang baru mereka saksikan itu dilupakan. Juru selamat tidak tertarik kepada rombongan mereka itu. Ketika Yusuf dan Maria pulang dari Yerusalem sendiri dengan Yesus, ia berharap hendak menunjukkan pikiran mereka kepada nubuatan-nubuatan tentang juru selamat yang akan menderita. Di atas bukit Golgota, ia berusaha meringankan duka cita ibunya. Kini, ia tengah memikirkan tentang ibunya. Maria harus menyaksikan penderitaannya yang terakhir, dan Yesus menghendaki agar ia mengerti tugasnya, supaya ia dapat menjadi kuat untuk menderita, manakala pedang itu menerusi jiwanya nanti.
Sebagaimana Yesus telah terpisah daripadanya dan ia telah mencari Yesus dengan diliputi duka cita 3 hari lamanya, demikian juga bila mana ia dipersembahkan karena dosa-dosa dunia ini, ia akan terpisah pula daripadanya 3 hari lamanya. Maka apabila ia keluar dari kubur, duka citanya akan berubah pula menjadi sukacita. Akan tetapi, ia akan jauh lebih kuat menanggung kesengsaraan karena kematiannya, sekiranya ia mengerti segala nubuatan ke arah mana Yesus kini mencoba mengalihkan segala pikirannya. Sekiranya Yusuf dan Maria telah memusatkan pikiran mereka pada Tuhan dengan renungan dan doa, niscaya mereka sudah menginsafi betapa sucinya tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka dan mereka tidak akan kehilangan Yesus. Karena kelengahan sehari, mereka kehilangan juru selamat. Akan tetapi, mereka harus mencari dengan perasaan cemas selama 3 hari untuk menemukan Dia. Demikian juga halnya dengan kita. Dengan perkataan sia-sia, fitnahan, atau kelalaian berdoa, mungkin kita pada suatu hari kehilangan hadirat Juru Selamat, lalu mungkin memerlukan berhari-hari lamanya untuk mendapat Dia dengan susah payah, serta memperoleh kembali damai yang telah hilang dari kita. Dalam pergaulan kita satu sama lain, kita harus berhati-hati supaya kita jangan melupakan Yesus dan berjalan terus dengan tiada mengingat bahwa Ia tidak bersama kita. Apabila hati kita sudah penuh dengan hal-hal duniawi sehingga kita tidak lagi menaruh ingatan akan Dia yang dalamnya berpusat harapan kita akan hidup kekal, kita memisahkan diri kita dari Yesus dan dari malaikat-malaikat surga. Makhluk-makhluk suci tidak dapat tinggal di tempat hadirat Yesus yang tidak diingini, dan ketiadaan hadiratnya tidak diperhatikan. Inilah sebabnya mengapa perasaan tawar hati begitu sering dialami oleh orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Banyak orang menghadiri acara kebaktian dan mereka disegarkan serta dihiburkan oleh firman Tuhan. Tetapi oleh kelalaian dalam mengadakan renungan, dalam hal berjaga dan doa, mereka kehilangan berkat dan merasa diri mereka lebih hampa daripada sebelum mereka mendapatnya. Acap kali mereka merasa bahwa Tuhan telah berlaku keras terhadap mereka. Mereka tidak melihat bahwa kesalahan itu adalah pada pihak mereka sendiri. Dengan menjauhkan diri dari Yesus, mereka telah menutup pintu bagi cahaya hadirat-Nya. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan waktu sejam lamanya setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus merenungkannya satu persatu, serta membiarkan angan-angan kita membayangkan setiap peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa terakhir. Kalau kita memikirkan pengorbanannya yang besar itu untuk kita, keyakinan kita padanya akan semakin mantap. Kasih kita dihidupkan dan kita akan makin penuh dengan Roh-Nya. Kalau kita mau diselamatkan kelak, kita harus mempelajari pelajaran pertobatan dan kerendahan hati di kaki salib. Sementara kita bergaul bersama, kita dapat menjadi berkat bagi satu sama lain. Kalau kita milik Kristus, pikiran-pikiran kita yang paling manis ialah tentang Dia. Kita akan suka berbicara tentang Dia. Maka sementara kita berbicara kepada satu sama lain tentang kasih-Nya, hati kita pun akan dihaluskan oleh pengaruh ilahi, oleh memandang keindahan tabiat-Nya
kita akan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18.